Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan neraka di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani. Kalau di dalam umat Islam, neraka itu penuh dengan wanita-wanita saudara-saudara. Dapat kita baca di hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Jadi saudara-saudara, di dalam kepercayaan umat Islam neraka itu penuh dengan wanita. Dalam hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Dan bagi umat Nasrani, neraka itu tempatnya orang-orang jahat dan tempat kenajisan. Dapat kita baca di Yesaya 66 ayat 24. Itulah saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, perbedaan antara neraka Islam dan neraka dalam kepercayaan umat Nasrani. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan pemahaman istilah kafir dalam kepercayaan Islam dan Nasrani. Saudara-saudara, pemahaman istilah kafir dalam Islam itu sesuai dengan Al-Quran. Bagi Islam, istilah kafir sesuai dengan Al-Quran. Yang disebut dengan orang kafir itu adalah selain Islam, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran di dalam kepercayaan Islam itulah yang disebut kafir. Tetapi di dalam umat Nasrani, sesuai dengan kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Wihafris Hakadasa, selain Yahudi itu kafir atau goyim. Jadi dalam kepercayaan Nasrani, selain orang Yahudi itu kafir atau goyim. Namun saudara-saudara, Yeshua HaMashiach menjadikan goyim atau kafir yang beriman kepada Yeshua HaMashiach menjadi bangsa pilihan Elohim juga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan Isa dan Yeshua. Saudara-saudara, Isa dan Yeshua itu berbeda. Jadi jangan dicampur adukan atau disama-samakan. Dan di dalam kitab suci berbahasa Arab, namanya bukan Isa tapi Yeshua, karena orang Arab tidak mengenal vokal E. Jadi mereka membacanya Yeshua. Dan saudara-saudara, Isa itu tidak mati. Dalam Quran surat 4 An-Nisa 157. Sedangkan Yeshua HaMashiach itu mati dan bangkit. Dapat kita baca di Matius 27 ayat 38 dan Matius 28 ayat 6. Dan Nabi Isa itu hanya utusan Allah seperti nabi-nabi yang lain. Quran surat 33 Al-Asad ayat 7. Namun bagi umat Nasrani, Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Yohanes 8 ayat 24 dan Yohanes 10 ayat 30 dan lain-lain. Dan Islam itu Isa lahir di bawah pohon kurma. Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan bagi umat Nasrani, Yeshua itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Lukas 2 ayat 7. Itulah perbedaan Isa dan Yeshua. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Itulah bunyi Yudas 1 ayat 6. Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu, saudara-saudara, itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman untuk disiksa nanti di sorga bersama dengan manusia-manusia yang tidak di dalam Tuhan. Manusia-manusia yang mati binasa akan disiksa bersama para malaikat-malaikat yang membangkang terhadap Tuhan kita Bapa Yahweh. Sekian, Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah sebagian malaikat diikat menunggu hari penghakiman? Saudara-saudara, di sini saya mau memberitahukan bahwa benar bahwa sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dan sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman itu dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6. Di mana di Yudas 1 ayat 6 itu berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6. Jadi saudara-saudara, saat ini ada sebagian malaikat itu diikat dengan rantai atau dibelenggu untuk menunggu
hari penghakiman untuk dihakimi atau diberi hukuman di neraka. Seperti manusia yang salah dihukum di neraka. Sekian sampai. Salam alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat melakukan dosa juga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu bisa melakukan dosa juga atau dapat melakukan dosa juga. Dan Lucifer itu telah melakukan dosa di sorga dengan kesombongannya, mau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga. Sehingga Bapa Yahweh itu marah dan mengusir Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu dari sorga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, malaikat itu bisa berbuat dosa atau bisa melakukan dosa, dan dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Di mana 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Sekian, sampai jumpa. Salam alaikum, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat bisa juga melakukan dosa? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa juga melakukan dosa. Bukan hanya manusia yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer telah diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan, karena kesombongannya mau menyamai atau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Lucifer diusir dari sorga. Dan saudara-saudara, malaikat itu dapat berbuat dosa atau melakukan dosa itu dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa. Jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan ingin menyaingi, menyamai, bahkan menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari sorga. Dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, di ayat ini, di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Dan saudara-saudara, meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga, tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati.